Profesional Jakarta. Terima kasih atas kesediaannya mengikuti acara ini. Berikut kami sampaikan aturan main selama mengikuti sharing session. 1. Mohon untuk memperhatikan adab dalam menuntut ilmu selama acara sharing session berlangsung. 2. Seluruh peserta diharapkan segera masuk ke dalam Zoom meeting begitu link Zoom dibagikan. 3. Setelah memasuki Zoom meeting, harap mematikan tombol mikrofon dan harap mematikannya selama acara berlangsung. 4. Semua peserta sharing session akan diminta untuk menyalakan video di awal acara Zoom meeting berlangsung karena akan ada sesi foto sebagai dokumentasi. 5. Semua peserta dimohon mengisi identitas di Zoom seperti contoh berikut. Nama _member IP Jakarta jika peserta adalah member IP Jakarta. Nama _domisili jika peserta bukan member IP Jakarta. 6. Teman-teman boleh bertanya ketika narasumber sudah selesai menyampaikan materi. 7. Dimohon bagi peserta saat mengajukan pertanyaan agar tidak keluar dari topik atau materi yang disampaikan oleh narasumber. 8. Silakan teman-teman bertanya dengan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Setelah MC mengizinkan, boleh mengetik atau open mikrofonnya. 9. Sebelum peserta menyampaikan pertanyaan, dimohon untuk menyebutkan nama dan asal domisilinya. Contoh, Talita _IP Jakarta atau Talita _dari Jakarta bagi peserta yang bukan member IP Jakarta. 10. Peserta boleh mengajukan pertanyaan maksimum sebanyak 2 pertanyaan. Selamat menikmati dan bersenang-senang di wahana sharing session ini. Mari kita sambut MC kesayangan kita. Makasih ya, mudah-mudahan nggak bosen sama saya ya 4L, lo lagi, dan lo lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat para peserta yang sudah berkenan menghadiri acara sharing session bersama Rumah Belajar Menulis IP Jakarta dengan tema Dari Hobi Nulis Jadi Rezeki. Tentu saja acara yang luar biasa ini berjalan karena ada dukungan dari pihak-pihak yang kece dan berkenan memberikan dukungan kepada kami. Yang pertama ada media partner dari farah.id, ada dari Event Jakarta, ada dari Kipma Jakarta, @Kipma Jakarta, ada dari Mbak Helena Safitri dengan Instagramnya @Helena_mantra, Mbak Leila R. Ilwanda, @Leila_niwanda, Mbak Fisya, @Fisya biru _, Mbak Citra Derisa, @YCD14, dan Mbak Weni Radistia, @Wenirat. Dari para sponsor yang juga nggak kalah luar biasanya, yaitu dari Shiraki, dari Kipma Jakarta, dari Faura, dan Buku Mochi. Nggak lupa juga, ini ada dari ibu-ibu peri yang baik hati juga banyak memberikan hadiah dan bonus-bonus buat kita nanti dibagikan di akhir acara. Sebelumnya, karena tak kenal maka tak sayang, perkenalkanlah saya, Talita, biasa dipanggil Tata, nama panggungnya. Kalau ini saya didapuk sebagai MC yang akan menemani ibu-ibu profesional dan penuh semangat untuk menimba ilmu pada malam hari ini. Selama 1,5 jam ke depan, saya akan memandu acara ini dengan semangat dan bahagia bersama narasumber yang luar biasa bernama Mbak Helena. Silakan, kita boleh lihat sedikit profilnya ya, ini. Nah, mungkin ibu-ibu profesional di sini sedikit banyak sudah mengenal dengan Mbak Helena, apalagi yang mungkin sudah pernah berkunjung ke blognya. Sudah pasti kita akan terkena sihir mantranya, karena blog Mbak Helena itu Helena Mantra. Selain menulis blog, Mbak Helena juga sibuk menulis buku. Sudah ada beberapa buku antologi yang beliau tuliskan. Di antaranya ada Ngeblog Seru ala Ibu-Ibu yang diterbitkan oleh Inscript Kreatif dan Emakpreneur yang diterbitkan oleh Perahu Litera. Ini yang terbaru ya, nanti ada lagi yang coming soon, mungkin akan dibocorin sama Mbak Helena sendiri. Oke,
sebelum kita masuk acara inti, boleh kali ya kita foto-foto dulu untuk mengabadikan acara yang sangat meriah dan berharga ini. Kita foto dulu, jadi kita nyalain dulu ya kameranya ya, buat teman-teman jepret-jepret. Boleh nih kita dipandu, biar kita semangat hari ini. Yang udah cantik ya kan, harus difoto dulu. Silakan boleh yuk teman-teman. Kita buka dulu kameranya sekitar 10 menit ya ke depan, biar bisa diambil sama tim jepret-jepret untuk didokumentasikan pastinya. Silahkan Mbak Rika, Mbak Sarifah, boleh silakan dipandu. Mbak Mutia juga boleh diambil alih dulu ini. Saya mau siap-siap foto juga. Ayo silakan Mbak Alfi, Mbak Andina, boleh banget dibuka kameranya. Mbak Aranta dari IP Tangsel boleh dulu dibuka. Mbak Kristi, Mbak Citra, silahkan dibuka dulu. Kita foto dulu sebelum acara kita mulai. Sudah siap ya Ibu-Ibu? Oke, udah. Silakan Mbak, diambil alih. Kita di aba-aba. Sudah siap ini. Oke. Siap ya, layar pertama. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Layar kedua. 1, 2, 3. Mbak Farida lucu tuh. Ayo layar ketiga. Layar ketiga kayak nggak ada yang buka video. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak, mantap. Ini kalau emak-emak begini biasa kalau foto harus agak narsis dikit. Oke, setelah tadi sudah berfoto bersama, masih ada satu nih yang nggak boleh ketinggalan. Kita baca doa dulu bareng-bareng biar acara malam hari ini lancar ya. Dengan membaca bismillah, kita buka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim, semoga acara ini lancar. Kemudian yang nggak kalah seru, dan ini merupakan salah satu yang kita tunggu juga, yaitu sambutan. Sambutan dari siapa sih? Siapa lagi kalau enggak dari Kapten Rumah Belajar Menulis IP Jakarta. Siapa dia? Beliau adalah Mbak Evi Syahida atau biasanya yang dikenal dengan nama Fisya. Untuk mempersingkat waktu, silakan Mbak Fisya. Dipersilahkan sambutannya sepatah dua patah kata. Mbak Fisya, sudah on? Halo, halo. Ya, udah dia tuh, udah cantik juga. Silakan Mbak Fisya. Ya. Suara saya kedengeran? Dengeran, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran teman-teman semua dalam sharing session dari Rumah Belajar Menulis Ibu Profesional Jakarta. Mungkin perkenalan dulu. Nama saya Evi Syahida, tapi biasa dipanggil Fisya. Di sini saya mewakili Rumah Belajar Menulis Ibu Profesional Jakarta. Di sharing session kali ini kita akan berbincang dengan tema dari hobi menulis menjadi rezeki yang nanti akan dibawakan oleh Mbak Herlina Safitri, selaku anggota dari Rumah Belajar Menulis sekaligus mentor blog yang ada di Rumah Belajar Menulis. Di sini saya nggak sendirian, dari RBM ternyata ada banyak yang ikut ini, termasuk juga para pengurus, ada Mbak Wahyu, Mbak Retia, Mbak Syafira, dan masih banyak lagi. Buat teman-teman yang belum tahu RBM adalah Rumah Belajar Menulis Ibu Profesional Jakarta, yaitu Rumbel di bawah IP Jakarta yang kita mengadakan kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan kepenulisan atau literasi. Nah, di sharing session kali ini kita akan lebih fokusnya mungkin di
bagaimana memonetisasi blog supaya bisa menghasilkan gitu. Nanti akan disampaikan oleh Mbak Helena. Silakan teman-teman yang nanti ada pertanyaan. Tapi sebenarnya udah mulai masuk nih tadi pertanyaannya saya lihat ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Ibu MC. Mantap. Terima kasih Mbak Fisya. Sambutan sepatah dua patah kata tadi dari Mbak Fisya pastinya menambah panas malam hari ini. Siapa yang udah ngerasa tidak sabar menerima materi, boleh raise hand dulu ya, biar aku lihat antusiasnya. Aku aja udah merasa panas ini untuk segera memanggil Mbak Helena mantra. 1, Mbak Andina udah raise hand. Ada Mbak Lian sama Harani, Mbak Lia. Oke, Mbak Dini. Sip, mantap. Baiklah, sudah banyak ini kayaknya ya. Baiklah, biar tidak berlama-lama malam ini, kita panggil narasumber kece kita. Mbak Helena, Mbak Hel, ya, kamu sudah ready? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia suaranya. Oke Mbak, panggung ini milik Anda. Silahkan Mbak Helena. Oke, terima kasih Mbak Tata, MC kondang malam ini. Dibilang kondang, mana dirimu? Aku belum melihat, mana coba. Gimana, kenapa ini dirimu selalu yang jadi spotlight? Makanya itu, aku sih nggak enak. Mana dirimu? Udah nyala loh. Sebentar, mungkin ada sedikit gangguan teknis. Nah, itu dia. Itu dia. Sip. Silahkan Mbak Hel. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul, bertemu meskipun via Zoom ya, masih daring nih. Pertama-tama terima kasih banyak karena kalian udah meluangkan waktu untuk ikutin sharing session Rumbel Menulis Ibu Profesional Jakarta. Sekalian ini ya, sambil share screen aja ya. Terus kalau tadi lihat di grup sekilas itu udah ternyata nggak cuma dari Jakarta ya antusiasnya, teman-teman IP Jakarta banyak, dari luar Jakarta, dari tetangga sebelah, pulau sebelah, negara sebelah juga ada ya. Masya Allah, senang banget deh. Oke, ini sambil nunggu ya share screen-nya. Oke, udah kelihatan? Udah kelihatan ya? Ya, jelas Mbakku. Oke, skip. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai aja yuk. Nah ini tadi Mbak Tata udah memperkenalkan sekilas tentang saya. Saya Helena Safitri, tapi dikenal juga dengan Helena Mantra karena blog saya itu www.helenamantra.com. Kemudian juga sosial media saya, Facebook, Twitter, Instagram, @helenamantra. Jangan lupa di-follow ya, nanti kita follow-followan deh. Sekarang saya sedang mengikuti perkuliahan di Bunda Produktif, di IP Batch 1. Nah, kalau sehari-harinya saya itu sebenarnya ibu rumah tangga. Saya itu nggak punya background pendidikan formal di bidang penulis, jurnalis, atau sastra. Waktu kuliah dulu juga nggak nyambung tentang itu. Tetapi saya itu suka nulis. Gitu. Saya punya hobi nulis. Yang saya tulis itu beragam dari pengalaman saya, misalnya habis jalan-jalan, atau mencoba satu produk, atau juga pengalaman ngurus anak, karena saya punya 2 anak gitu. Saya tulis di blog, dan alhamdulillah ternyata ada pihak yang tertarik untuk bekerja sama dengan blog saya itu. Nah, dari sana blog yang isinya itu curhatan atau cerita sehari-hari itu alhamdulillah bisa mendatangkan rezeki, baik bagi diri saya sendiri maupun juga untuk keluarga. Dan bentuk-bentuk rezekinya itu beragam, Mbak. Nggak cuma materi, tetapi juga saya kan ibu rumah tangga, biasanya itu cuman muplaknya ya sekitar pekerjaan domestik. Ketika jadi blogger, pertemanan saya semakin luas, saya bisa berjejaring dengan sesama blogger. Kemudian saat bekerja sama itu berarti saya juga dapat kenal dengan pihak
brand, pihak pemilik produk, bekerja sama dengan pihak agensi, maka jejaring saya bisa lebih luas. Dan yang nggak kalah penting, rezeki dari ngeblog yang saya rasakan tuh adalah ketika tulisan saya itu dibaca oleh pembaca dan pembaca itu merasakan manfaatnya gitu. Ya semoga tulisan ini tuh bisa menjadi pahala buat kita ini para blogger. Amin ya rabbal alamin. Nah, gimana nih teman-teman? Setelah melihat rezeki dari ngeblog ini kira-kira pada pengen nggak sih kayak gitu juga? Bentar Mbak, kalau misalnya pengen pasti pengen, apalagi yang bahasa staycation, itu udah menggoda sekali. Nah, buat bagi ibu-ibu profesional yang ingin bertanya, boleh banget silahkan tanya via WhatsApp via chat ya, udah dibuka tuh kolom chatnya. Dan kalau yang mau open mic boleh banget juga, silahkan raise hand terlebih dahulu. Nanti setelah saya persilakan, boleh banget untuk open mic. Jadi kita bisa ngobrol bareng, lebih seseruan ya di sini ya. Terus diusahain tetap stay sampai akhir acara karena mau ada 6 hadiah yang dibagikan. Tadi sudah ya dibocorin gambarnya. Jadi jangan kemana-mana ya Kak. Yuk Mbak dilanjut dulu sambil aku lihat beberapa yang masuk ya. Tadi siang juga dari WhatsApp. Gimana nih, mau dijawab dari WhatsApp dulu kali ya Mbak ya? Aku jelasin dulu aja ya, baru nanti apa namanya. Oke. Terus. Oke deh, nah terus kali ini saya tuh mau cerita biasanya tuh blogger bentuk kerjasamanya itu seperti apa sih gitu. Kayak gini nih. Nah, bentuk kerjasama atau bisa bilang sumber penghasilannya blogger itu gampangnya saya kelompokkan menjadi 2. Yang pertama active income dan nanti yang kedua passive income. Active income ini kata kuncinya itu kalau lo nggak kerja ya lo nggak dapet duit. Nah contohnya apa nih? Biasanya kan kita suka denger endorse produk. Nah itu mengulas produk atau jasa, bisa kalau parenting itu biasanya mengulas tentang mainan anak atau mengulas tentang buku anak, terus bisa juga pakaian gitu. Atau jasa seperti mengulas restoran atau juga mengulas hotel, tempat wisata juga. Speaker mana sih? Speaker yang biasa buat ngerotal. Ini bisa di-mute nggak yang teman supaya iya, tiba-tiba ada bocor. Gak apa-apa, seru. Inilah serunya kalau mamah-mamah di jam-jam kritis begini, Mbak. Lanjut ya. Terus. Nah, terus selain endorse produk, juga ada yang namanya liputan atau blogger gathering. Berarti kalau yang ini, blogger datang ke satu event, terus untuk meliput event itu, bisa launching produk baru, atau ada campaign, kayak gitu, yang mau digaungkan. Nah, tapi karena sekarang masih pandemi, maka sebagian itu kebanyakan sih via daring, ada Zoom, atau nonton IG Live, nonton YouTube streaming, kayak gitu. Malah lebih enak nih kalau dari sisi saya yang punya bayi, bisa kerjanya dari rumah gitu, sambil nonton YouTube atau nonton IG Live bisa sambil kerja. Nah, terus yang ketiga ini ada namanya content placement. Kalau 2 di atas tadi, ulasan dan liputan itu kan artikelnya blogger yang nulis. Sedangkan content placement ini artikelnya udah ada dari si pemberi kerja gitu loh. Jadi si pemberi kerja udah ngasih, ini nih udah ada artikel, tolong ditayangkan di blog kamu ya, kayak gitu. Nah kalau dipikir-pikir enak juga nih blogger, berarti nggak perlu nulis kan, karena udah tersedia. Tapi yang perlu diperhatikan dari content placement ini adalah yang nulis artikel tuh bukan kita. Mungkin gaya bahasanya atau tata bahasanya itu akan berbeda dari cara kita biasa nulis. Jadi ada perlulah yang perlu diedit sedikit-sedikit kayak gitu supaya sesuai dengan ciri khas blog kita. Selain itu, content placement perlu juga dicek yang namanya plagiarism checker supaya jangan sampai kalau artikel tuh sebenarnya udah tayang di blog lain atau tayang di situs lain terus disuruh tayang di blog kita, nanti dikira kita sebagai plagiat. Kayak gitu deh.
Nah, selanjutnya ada juga dari hadiah lomba. Kalau lomba blog itu banyak banget deh, dan hadiahnya itu dari uang, terus liburan, barang-barang tuh juga banyak. Kalau yang suka berkompetisi itu cocok nih ikut hadiah lomba. Terus selanjutnya blogger juga bisa jadi narasumber, seperti mengisi seminar kayak gitu ya, atau juga pernah itu jadi narasumber riset kayak gitu. Selain itu, blogger bisa jadi buzzer juga. Buzzer ini biasanya ke Twitter. Di Twitter kayak menggaungkan atau mendengungkan satu campaign tertentu dengan hashtag apa nih gitu, supaya jadi trending atau jadi viral. Itu buzzer. Dan kesempatan kerjanya blogger itu luas banget ya. Salah satunya juga tentang content writer. Kalau blogger itu menulis di blognya dia sendiri, sedangkan content writer ini menulis di blog atau situs pihak lain. Kayak gitu. Dan juga ada juga blogger yang jadi social media spesialis, ngurusin media sosial perusahaan. Gitu. Oh ya, nanti kalau misalnya ini penjelasan saya terlalu cepat atau ada yang kurang jelas, bisa ini ya, diketik aja pertanyaan di kolom komen. Ini pertanyaan udah berundul ini, cocok meong deh. Baru penjelasan sampai sini itu udah wow. Pertanyaannya bantuin udah ya, wow. Mbak. Bantuin ya. Bantuan apa ya? Bantuin nyemarakin kan? Nanti aku call a friend. Nah ini. Call a friend ke teman-teman RBM ada tuh banyak tuh. Ntar aku tinggal panggilin satu-satu deh ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah sekarang kayak gini nih. Yang kedua kan bentuknya yaitu passive income. Saya nyebutnya kayak gitu. Kalau misalnya active income tadi kan harus nggak kerja nggak dapat duit. Kalau yang passive income ini misalnya, aduh aku lagi suka berkebun nih, lagi seneng ngurusin tanaman gitu, atau lagi suka bersepeda gitu kan, yang lagi hit sekarang. Aku nggak sempet kalau harus datang ke kayak blogger gathering atau endorse gitu, aku nggak sempet gitu. Atau kayak gini, aku pengennya nulis yang aku sukain aja, aku nulis topik yang emang I'm into it gitu. Itu tetap bisa menghasilkan blognya. Nah, ini ada beberapa contoh sumber penghasilannya atau bentuk kerjasamanya. Yang pertama itu AdSense, yang terkenal tuh Google AdSense. Ini blog kita didaftarkan dulu untuk ngikutin program Google AdSense gitu ya contohnya. Terus nanti itu biasanya kalau kita buka blog, terus kan ada iklan-iklan gitu ya, iklan pop-up atau video gitu. Nah, ketika si pembaca itu ngeklik iklan itu, maka blogger dapat komisi. Kayak gitu. Jadi begitu diklik iklannya, blogger dapat komisi. Nah, kalau yang program afiliasi dan kode referral ini tipe lah. Ini tuh kayak blogger daftar dulu juga. Setelah daftar nanti dia akan dapat satu link yang unik. Link ini nanti dia taruh di blognya, terserah mau ditaruh di artikel atau kayak gimana. Nanti begitu si pembaca ngeklik link itu, nah blogger bisa dapat komisi. Nah komisinya ini tergantung bentuk kerjasamanya ya. Kalau program afiliasi ini yang terkenal, yang umum itu ada 3. Pay per click. Jadi begitu diklik, blogger dapat komisi. Atau pay per sales. Begitu diklik link afiliasinya tadi, terus si pembaca beli di misalnya di marketplace gitu, marketplace yang diklik tadi, maka blogger dapat komisi. Atau juga pay per lead. Kalau pay per lead itu si pembaca ngeklik link itu, terus dia harus kayak ngisi formulir atau ikut satu campaign. Nah, itu baru si blogger yang akan dapat komisi. Jadi ada pay per click, pay per sales, dan pay per lead. Itu tergantung bentuk afiliasinya, perlu dipelajari nih. Iya, Mbak. Mantap, enggak? Oh gitu. Aku memperhatikan juga. Banyak Mbak, lagi banyak nih afiliasi kayak gini. Nah, bisa juga kode referral. Kalau yang tadi kan afiliasi tadi bentuknya link ya, link afiliasi. Kalau yang kode referral ini bentuknya kode yang perlu dimasukkan misalnya di marketplace gitu ya. Gitu. Si blogger tinggal bilang nih ke pembaca, pembaca kalau kamu mau belanja di marketplace yang itu,
saat check out, jangan lupa masukin kode referral ya, misalnya Helena 10, nanti kamu bakal dapat diskon 10% loh. Nah, kayak gitu tuh. Itu nanti si pembaca dapat diskon 10%, si blogger dapat juga komisi. Kayak gitu. Itu beberapa yang populer di passive income. Yuk ya, kita lanjut lagi nih. Gimana sih gambaran kerjaannya blogger tuh kayak gimana terus supaya bisa dilirik sama brand buat kerjasama. Oke. Ini harus dicatat ya teman-teman, tuh tadi udah di poin, dicatat. Dicatat. Ini nih Mbak, jadi blogger itu biasanya bentuk kerjasamanya itu dengan dua pihak. Secara garis besar dua pihak. Yang pertama itu pemilik produk atau jasanya secara langsung, atau kita sebut pihak brand. Bisa juga melalui perantara agensi atau kayak biro iklan, PR agensi, kayak gitu. Kadang juga lewat komunitas, tapi komunitas nanti kayak beralih fungsi jadi agensi juga gitulah, merangkap. Ini ada contohnya nih, penawaran kerjasama. Yang ini, yang di sebelah kiri, yang sebelah kiri ini penawaran kerjasamanya tuh langsung ke si blogger. Contohnya ke saya, waktu itu by email. Jadi dia menjelaskan, dia memperkenalkan diri, terus ngajak mau menawarkan kerjasama, bentuk kerjasamanya misalnya nulis satu artikel dengan fee sekian. Gitu. Jadi ini langsung ya ke si blogger. Tetapi ada juga jobnya itu atau penawaran kerjanya itu di-post di media sosial. Seperti yang ini nih. Ini contohnya waktu itu di-post di Facebook. Kayak gitu. Jadi dia menjelaskan, oke, ini saya sedang mencari moms yang sedang aktif menyusui, terus dia kasih syarat dan ketentuan, dari sini punya blog begini, follower Instagram, bentuk kerjasamanya begini. Nah, kalau misalnya blogger itu kriterianya sesuai dengan kriteria si blogger, terus blogger berminat untuk bekerja sama, maka si blogger harus mendaftar untuk job ini. Biasanya isi formulir atau nulis komen kayak gitu. Kalau nanti diseleksi, kalau cocok bakal dihubungi gitu. Jadi penawaran kerjasamanya ada dua, bisa langsung ke pihak blogernya langsung atau bisa dipost di media sosial. Gitu deh. Kita lanjut ya Mbak. Terus Mbakku. Oke, nah ini nih, terus gimana sih, ini biasanya yang sering tanyain, gimana sih supaya bisa dilirik sama brand atau agensi gitu, supaya bisa diajak kerja sama. Ini kayaknya sama nih, ada beberapa pertanyaan juga tadi udah ngejapri, isinya begini. Gimana ya, baik yang pemula gitu katanya, aku biar bisa ini dilirik sama agensi gimana, betul, ada nih. Ada ya, nah yang namanya blogger itu kan portofolionya dia, aset utamanya dia itu ada di blog, maka blognya dia haruslah aktif. Gitu. Aktif ini kayak gimana ya, rajin update artikel, nulis artikel-artikel baru, terus ada interaksi dengan pembaca supaya menunjukkan bahwa oh blog ini memang hidup gitu loh, ada komentar gitu, saling berbalas komentar gitu. Terus usia blognya minimal 3 bulan. Sebenarnya ini tuh nggak saklek kayak gini ya, beda-beda gitu loh. Cuman saya buat umumnya itu seperti ini. Kenapa sih 3 bulan? Karena kalau misalnya blognya baru buat, artikelnya baru 1, gimana si brand itu bisa yakin mau kerja sama kita gitu kan. Jadi intinya kalau mau jualan harus ada dulu beberapa tulisan yang memang bisa kita jual ya. Maksudnya apalagi sebagai penulis gitu kan. Mbak, aku penulis nih, oh ada nih 10 tulisan sudah aku buat gitu ya. Jadinya bisa ada tawaran, jadi dia bisa membaca. Kalau cuma 1 tulisan dan itu cuma saya Thalita Rahma kenalkan, saya baru menulis, nggak enak juga ya buat jualan ya. Nah, itu kadang kayak gini nih, misalnya nih mau review produk gitu ya, terus pihak si kliennya minta, Mbak minta ini dong contoh tulisan review kamu yang pernah kamu tulis kayak gimana. Nah, betul. Jadi perlunya untuk terus mengupdate blog itu adalah untuk tabungan kita ya, biar bisa melamar suatu pekerjaan ya. Iya, betul banget Mbak. Oke.
Nah, meskipun ya awal-awal kan mungkin kita belum ada tawaran pekerjaan ya, kita tulis aja kayak gitu. Itu nanti akan jadi portofolio kita gitu loh. Jadi ada bargaining power-nya lah. Gitu. Nah, terus jangan lupa kita lengkapi juga di blog itu dengan profil dan juga kontak yang jelas. Soalnya kalau artikelnya udah banyak nih, artikelnya udah menarik, terus pihak klien tuh sebenarnya ingin kerjasama, tapi harus hubungi ke siapa ya gitu. Nggak ada alamat emailnya, nggak ada media sosialnya gitu, atau pemiliknya ini orangnya yang mana sih, namanya siapa? Nanti dia bingung deh ngubungin. Gitu. Maka perlu ada profil jelas dan juga kontak yang mudah dihubungi. Minimal alamat email deh. Ini bisa sambil ngecek-ngecek blognya nih. Udah ada belum ya yang ini? Udah ada belum? Gitu. Oke, selanjutnya blog itu juga yang jelas harus mudah diakses, user friendly dan mobile friendly. Maksudnya kayak gini nih. Dari segi konten atau isi tulisan tuh udah oke, tapi blognya lama banget kalau dibuka, lemot kayak gitu, atau berat gitu loadingnya. Orang jadi awalnya mau baca jadi males-malesan kayak gitu kan. Terus kalau enggak misalnya user friendly di sini tuh misalnya menu-menunya gitu. Oh, aku mau nyari artikel tentang ini gitu. Nyarinya di mana ya? Di menu yang mana ya? Kayak gitu. Nah, kalau bisa blognya dibuat serapi dan senyaman mungkin deh kayak gitu supaya pembaca itu gampang kalau mau menjelajah di blog kita. Lalu ini kriteria selanjutnya itu yaitu top level domain. Ini nggak pasti harus udah .com atau berakhiran bla 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 .net atau bla 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 .id itu sebenarnya nggak harus juga, Mbak. Cuman apa ya, biasanya ada yang minta, oh saya minta yang ini ya, yang udah berbayar ya, udah domainnya berbayar, bukan gratisan lagi, kayak gitu. Dan dari segi profesionalitas itu bisa kelihatan, oh lebih profesional nih dengan top level domain ini, gitu. Terus, bentar ya. Aku ini nih, tertarik dengan yang blog mudah diakses, user friendly dan mobile friendly. Buat saya dulu yang alay gitu kan pernah ada zaman alay ya kan, sebelum ngeblog kan pas zaman alay gitu ceritanya. Itu tuh suka ada itu loh fitur yang ya biasa kan, ada angin-angin atau daun-daun berguguran gitu kan. Itu kan lucu banget kan, itu lucu loh untuk apa namanya, dilihat tuh enak gitu. Ternyata setelah belajar lebih jauh dan membaca dari Mbak Helena, itu tuh ternyata jadi tidak mudah diakses karena ternyata berat gitu kan. Ya akhirnya di zaman alay itu kutinggalkan lah gitu. Sekarang harus lebih simple ya. Jadi ternyata tipsnya adalah belum tentu apa yang kita bilang imut di blog itu tuh mobile friendly dan mudah diakses gitu ya. Jadi jadi kalau ini yang polos, itu polos maksudnya adalah yang benar-benar nyaman untuk dibaca ya, bukan nyaman untuk kita mainin perintilannya. Soalnya kadang emak-emak itu seneng gitu, maksudnya ada musik-musiknya, terus ada perintilan salju gitu Mbak, atau kupu-kupu terbang gitu. Itu tuh ini banget deh, maksudnya itu memanjakan sekali gitu. Itu di zamanku masih alay gitu kan, itu aku pakai gitu. Tapi ternyata itu tidak blog mudah diakses dan user friendly. Begitu ngecek di situs yang hitungannya kecepatan speed itulah, ternyata tuh wow, itu tuh langsung ngedrop banget. Dan oke, saatnya aku relakan, aku ikhlaskan untuk tidak menggunakan hal-hal seperti itu. Terima kasih Mbak Tata udah ini ya, mengakui. Mbak, selain itu kayak gini nih Mbak, biasanya apa ya, antara background sama warna tulisan atau font ya, atau font jenis hurufnya juga diperhatikan. Itu nyaru ya. Soalnya apa ya, kalau misalnya atau tulisannya terlalu kecil kan nanti capek yang baca, apalagi sekarang itu ini nih mobile friendly. Orang tuh bisa 70-80% ngebuka blog itu dari handphone gitu loh, yang layarnya terbatas, kecil 6 inci atau 5 inci. Jadi perlu diperhatikan juga nih kenyamanan kalau dibuka dari layar yang kecil. Kayak gitu. Oke, yuk. Nah, ini nih Mbak, sebelum aku lanjut dengan
agar dilirik brand, coba kita lihat nih dengan foto yang ini ya Mbak. Ini sengaja mukanya disensor supaya kita semua bisa tidur nyenyak malam ini. Oh, buat nggak ngusir yang aneh-aneh. Coba Mbak, ada yang aneh nggak sih dari gambar ini? Mau silakan tulis di kolom komentar. Atau brandnya kebalik atau mataku yang kebalik ya? Coba nih Mbak, tulis nih di kolom komentar atau ada Maaf ya, aku boleh nyebutin merek nih, nggak kena COC kan? Soalnya itu merek. Tuh bener kan? Brandnya kebalik, Mbak Niken. Mbak Ain tulisan terbalik. Foto di tulisan terbalik. Iya. Alhamdulillah nggak ada yang komentarin modelnya ya, aku udah deg-degan loh tadi. Terus udah gitu nyaru loh antara si siapa yang meja latarnya sama brandnya itu karena warnanya sama-sama merah. Jadi, nah biasanya kalau brand kan memang ada permintaan tertentu ya, aku pengen warna apa gitu kan. Tapi diusahakan sih memang yang menonjol harusnya di brandnya. Iya. Nah, kalau ini taplaknya, aku nyaru ke taplaknya loh, lucu soalnya. Lucu ya. Nah, iya Mbak, benar-benar ini brandnya kebalik. Ini tuh aku sering beberapa kali nemuin nih Mbak. Jadi kayak si orangnya, modelnya itu lagi endorse satu produk. Terus dia udah dandan maksimal, terus abis itu background-nya udah dengan dedaunan kering dan sebagainya. Begitu dia foto pakai kamera depan, kamera HP, dia lupa nggak flip gitu loh, nggak mirroring hasil fotonya. Alhasil brandnya itu, tulisan brandnya kebalik. Kayak gitu. Nah, ini coba teman-teman perhatiin ya kalau misalnya mau nulis satu review produk, baik job maupun mau nulis sendiri, coba perhatikan nih, jangan sampai kebalik kayak begini. Kayak gitu. Nanti sedih deh sih yang ngasih kerjaan. Kayak gitu. Nah, itu sekilas aja. Itu salah satu agar dilirik brand agency. Nah, selanjutnya ada juga nih, yang ini, domain authority dan page authority. Nah, si domain authority atau page authority ini, atau kita biasa nyebutnya itu DAPA, itu biasanya ditanya ini DAPA-nya berapa? Aduh, ini DAPA. Itu kayak nilai rapot ya. Males deh itu. Bener. Kayak nilai rapot deh. Nah, jadi si blog kita itu ini ada peringkatnya gitu loh. Ada peringkatnya yang dibuat oleh MOS. Peringkatnya ini kalau domain authority itu seberapa dipercaya sih ini, seberapa bermanfaat isi blog ini gitu loh. Seberapa sering dijadikan referensi blog ini. Semakin tinggi nilainya dari angka 0 sampai 100, maka dia semakin oke, semakin bisa dipercaya. Kayak gitu. Terus selanjutnya yang sering ditanyain juga yaitu page view atau traffic bulanan. Ada berapa pembaca yang membaca artikel kamu dalam sebulan? Gitu. Kalau yang page view ini, kita bisa lihat di dashboard-nya blog kita masing-masing, atau yang lebih akurat itu kita cek di Google Analytics. Nah, Google Analytics ini kita perlu daftarin blog kita ke Google Analytics. Terus, nah ini blogger itu juga nggak terlepas dari yang namanya media sosial. Jadi nggak cuma blog itu nggak bisa berdiri sendiri. Dia itu harus didukung dengan adanya media sosial seperti Facebook, Instagram, atau juga Twitter. Bahkan sekarang TikTok juga tuh lagi naik daun. Udah mulai banyak nih Mbak job yang nanyain, minta akun punya TikTok apa enggak? Benar. Follower sekian, kayak gitu Mbak. Top deh. Karena scope of work pangsa anak muda kali ya. Jadi pangsa TikToknya anak muda ya. Udah biasanya umur berapa ya? 17 sampai 30-an gitu kali ya. Nah, si media sosial ini karena biasanya itu kayak gini, kalau ada penawaran kerja, saya mintanya ini ya, nulis 1 artikel di blog, 1 Instagram feed, 1 Instagram story, 5 tweet di Twitter kayak gitu. Jadi kadang tuh pekerjaannya nggak cuma nulis artikel di blog, tapi juga satu paket. Itulah kenapa kita perlu mengelola media sosial juga. Dan yang nggak kalah penting adalah yang jelas
pihak brand atau agensi itu melihat apakah blogger tersebut memang sesuai dengan target pasar produk atau jasa yang akan dipromokan itu gitu. Kayak yang tadi tuh contohnya kan produk yang tadi itu produk untuk ibu menyusui, berarti dia akan mencari blogger yang punya bayi yang sedang menyusui kayak gitu. Oke deh itu Mbak, bentar ya. Habis itu Ada lagi? Soalnya ini udah Mbak buruan Mbak pertanyaanku Mbak di Mbak. Orang kayak ditodong Eke. Oke, Maaf ya. bentar aku hapus dulu ya ininya. Gimana ini tadi? Ya udah kecoret-coret deh. Oke, nah sekarang ini tenang Mbak, ini yang terakhir. Jangan lupa ya ini etika ngeblog. Ini buat kita sama-sama saling mengingatkan lah gitu. Etika ngeblog ini kan di dunia maya ya. Jangan lupa ngeblog itu kan nulis. Kita itu orang yang hobi nulis gitu. Nah, jangan lupa perhatikan yang namanya originalitas tulisan itu. Hindarilah yang namanya kopas-kopas atau copy-paste tulisan dari blog lain, dari artikel lain. Jangan sampai kita ini kena plagiat, karena bisa dilaporin juga gitu loh, Mbak. Dan blog kita malah bisa kenapa-kenapa lagi, bisa suspend atau bahkan tiba-tiba hilang. Kayak gitu. Nah, terus saat menjadi blogger itu, kita juga perlu yang namanya networking. Blogger nggak bisa kita tinggi berdiri sendiri ya. Kita juga perlu namanya blog walking, berkunjung ke blog-blog lain, saling meninggalkan komentar, terus juga berkomunitas. Komunitas blogger itu banyak, bisa dipilih di daerah masing-masing tuh juga biasanya udah ada. Dengan berjejaring seperti ini tuh kita bisa belajar dari teman-teman blogger lain, bahkan komunitas yang saya ikuti itu nggak cuma melulu tentang blog, Mbak. Ketika ada teman yang kebanjiran, kita saling nolong, kayak gitu. Terus ada teman yang misalnya sakit, kita juga saling bahu-membahu, kayak gitu. Kemudian etika ngeblog yang penting juga, yaitu kita juga perlu menjaga bahasa, menggunakan bahasa yang sopan, bersikap yang sopan saat membalas chat atau membalas email, atau ketika kita datang ke satu acara untuk meliput, kita perhatikan lah kalau memang dress code-nya warna apa gitu, warna merah gitu, berarti kita datanglah dengan baju warna merah, jangan pakai baju warna kuning atau baju warna hijau kayak gitu. Terus juga makanya itu pentingnya yang namanya kita perlu membaca briefingnya ini, job brief. Biasanya kan dikasih tahu nih, ini ya tolong dipelajari dulu. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Kayak gitu, Mbak. Dan jangan lupa juga on time nih, set timeline. Gitu deh, Mbak. Itu aja, Mbak, dari saya. Kepanjangan nggak ya? Yuk kita Kurang panjang. Oh, kurang panjang, ya Allah. Oke, ada lagi. Yang paling penting itu jaga attitude ya. Mau apapun profesinya, ya kan? Penting banget kalau kita untuk tetap menjaga attitude. Iya. Ini udah 100 pertanyaan yang masuk, kayaknya Ike lebay ya. Tapi nggak apa-apa, lebay itu oke buat penulis ya kan. Ya udah banyak banget pertanyaan. Wah, udah ada yang raise hand segala. Aku ini Betul. ya, stop sharing aja ya ini ya. Sip, boleh. Kita diskusi malam ini biar seru. Kakak Niken dari IP Malang, sebentar ya. Aku jawabin dulu dari yang udah ngantri. Bentar lagi. Abis itu aku colek dirimu, oke? Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, oke? Aku dibilang sombong lagi. Ntar ya. Nih, dari Mbak Hani, IP Depok. Ini udah bertanya dari tadi siang. Sudah tidak sabar. Izin bertanya Mbak Helena, terkait rezeki dari menulis blog, mohon tipsnya ya, bagaimana cara untuk tetap meluruskan niat saat menjadikan blog sebagai sarana pintu rezeki, supaya nggak berbelok arah atau hanya berorientasi pada uang. Terima kasih sebelumnya. Oh, Masya Allah, Mbak. Ini dalam banget ya, Mbak, pertanyaannya. Mbak Hani, ada nggak nih Mbak Hani? Iya, Mbak Hani, ada nggak ya Mbak Hani? Dari IP Depok. Wih, oh, ini. Silahkan yuk. Boleh nih, gabung. Hayu. Oke, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya ini bukan kapasitas saya juga nih, Mbak. Deg-degan juga nih saya menjawabnya gitu. Kayaknya perlu ditanya. Soalnya saya bukan ustazah, Mbak. Wah, pasukannya lengkap. Wah, luar biasa. Ini nih aku suka dari IP ya kan. Iya, sambil belajar, sambil benar. Aku belum bawa pasukanku juga. Ntar lagi nih kayak. Pasukanku menunggu di luar sana, Mbak.
Silakan Mbak Hel, dijawab Mbak Hel pertanyaan dari Mbak Hani Depok. Iya Mbak, sebenarnya ini kalau yang lebih kompeten itu kayak nanya ke ini ya, ke ustazah kayaknya Mbak. Cuman kalau Kan kamu Ustazah Helena, nggak ya apa-apa. Allah. Cuman kalau aku sendiri nih Mbak, ini aku sendiri nih ya. Kalau aku sendiri itu dalam pekerjaan apapun tergantung gimana cara aku memandang uang, Mbak. Memandang uang atau memandang materi. Apakah uang itu dijadikan tujuan atau dijadikan sarana kayak gitu. Tapi bukan berarti seorang muslim itu nggak boleh kaya ya. Justru ketika kita itu punya sumber daya, maka beribadah itu akan lebih mudah. Gitu. Bagaimana Mbak Hani? Sudah? Oh ingat-ingat. Terima kasih ya. Lagi lah, Mbak. Aku juga terima kasih. Jauh-jauh dari DP sehat ya Mbak. Aduh lucu sekali. Dadah. Adik bayi. Nah sekarang dari Mbak Nur. Abis dari Depok kita jalan-jalan ke Malang ya Mbak. Ini dari Mbak Nur, izin bertanya, bagaimana dengan tulisan kita supaya terindeks di Google dengan cepat? Menurut Mbak Helena, personal branding pada web itu penting atau enggak? Jadi terindeks ya Mbak, terindeks sama personal. Ini aku tanya branding. dulu, Mbak Nur ada Oh, ya, Mbak dari Nur. Malang? Mbak Nur? Halo. Mbak Nur Hidayati. Wah, ada. Ada, halo. Boleh Halo. ini kita seruan juga. Mbak, ini habis ngeloni bayi jadi Oh, pakaiannya. Oke, kita Oh, pelan-pelan. Oke, Mbak. Aduh, aku senang ya Mas suara-suara begini aku kangen mulai. Iya, Monggo, Mbak lepet Helena. banget ya. Iya, iya, Oh Mbak. iya Mbak Nur, terima kasih ya pertanyaannya. Nah, gimana tulisan kita terindeks dengan Google di Google dengan cepat? Aku mau nanya nih Mbak Nur, pernah nggak pakai Google Search Console? Belum, Mbak. Oh belum. Nah, jadi gini nih sebenarnya nih ada cara singkat dengan yang namanya Google Search Console. Tetapi baru beberapa bulan belakangan itu si Google menonaktifkan fitur ini Mbak, supaya Iya, aku juga lagi mengalami itu. Iya, soalnya si Google itu kabarnya karena si Google itu pengen maunya udah kita lewat jalur normal aja, jalur biasa aja kayak gitu loh. Nah, Jangan pakai minta apa pas cepat mulu ya. Iya, Jadi iya, benar, ya benar. normalisasi. maka yang bisa kita lakukan Sabaran. tuh kayak apa ya? Kalau saya sih sependek pengalaman saya itu ya setelah kita nulis kita bagikanlah artikel itu gitu ke banyak tempat supaya orang tuh banyak yang notice, banyak yang tahu, banyak yang baca si artikel itu gitu. Kalau bisa juga kita taruh link artikel kita ini di artikel di tempat lain yang serupa kayak gitu. Intinya sih supaya orang tuh ngeh gitu loh Mbak dengan oh ini ada artikel baru ini gitu. Dengan harapan itu bisa diindeks Google. Itu tapi kalau lebih dalam lagi kayaknya perlu ada kelas SEO nih ya. Mungkin Mbak Lita mau ini. Au. Kenapa jadi ke aku tuh kan? Ntar kita calling a friend, ntar lagi Mbak Wahyu siap-siap Mbak. Mbak Fisya Oke. ya kita minta tolong ya. Oh ya terus satu lagi. Oh Yang personal branding, penting iya. atau tidak? Oke. Nah, Mbak Nur ini kalau blognya ini blog personal blog atau umum gitu Mbak? Maksudnya kayak nggak menampilkan profilnya gitu. Kalau memang ini niatnya jadi personal blog, mengelola satu blog, maka yang namanya personal branding itu penting gitu supaya pembaca itu apa ya awareness pembaca bahwa oh ini blognya si ini blognya Mbak Nur nih yang sering membahas tentang ini kayak gitu. Maka itu perlu pentingnya ada personal branding. Berarti Mbak Jadi Helena kalau misalnya- menyimpulkan kalau personal branding itu penting ya, maksudnya dalam artian bahwa kita itu penulis dan memang saat ini kita terbuka lowongan blog kita untuk didatangi para Iya, untuk bekerja sama ya. Wah. Mbak Nur tadi mau menanggapi, mohon maaf bisa di ini silahkan. Oh iya, Mbak. Berarti kalau supaya terindeks bisa pakai fitur swipe up, swipe gitu ya di IG ya. Di story-nya IG gitu ya. Itu berarti itu salah satu cara untuk membagikan artikel kan, Mbak? Kayak gitu. Iya. Untuk Sebenarnya sih kalau misalkan, aku izin menambahkan kali ya Mbak Helena ya. Ya boleh. Kalau di Google itu sebenarnya 1 kali sampai atau 2 kali 24 jam biasanya dia sudah terindeks. Apalagi kalau yang DAPA-nya cukup tinggi ya.
karena sekarang di Google Search Console tadi udah dibilangin sama Mbak Helena, udah kayak di stop bahwa nggak boleh kalian mempercepat untuk terindeks di Google. Jadi kita memang harus rajin hitungan menyebarkan aja ke tempat-tempat dari media sosial kita, boleh dari status juga WhatsApp gitu ya. Itu juga ternyata membantu kok gitu. Dari status WhatsApp, dari swap, keren loh, malah kalau Mbak Nur udah punya swap ya kan, berarti udah 10.000. Swipe up, Mbak. Ya, swipe up, itu swipe. Iya bener. Swipe up berarti udah 10.000 loh berarti ya kan, 10.000 Instagramnya, keren itu. Tuh boleh tuh dipupuk, jadi dibagikan bahwa kita punya tulisan yang bermanfaat. Oh gitu. Iya ya Mbak. Ada lagi Mbak Nur? Dimengerti. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Kembali. Kita lanjut, abis dari Malang kita jauh-jauh ke Jakarta. Ini Mbak Saufa. Ini ngapain sih Mbak Saufa nanya-nanya? Kok jadi aku galak? MC harus netral. Iya benar-benar. Mbak Saufa, itu langsung so manis. Mbak Saufa, dirimu di manakah? Nih, Mbak Saufa ingin menanyakan, menjaga konsistensi dalam menulis itu seperti apa? Cara menumbuhkan semangat konsistensi. Apalagi ketika mau menulis ya, apa yang perlu kita siapkan? Kadang udah kepikiran mau nulis tentang apa, tapi begitu di tengah jalan suka mandek dan kehabisan kata-kata. Monggo Mbak Helena. Oke. Iya, halo Mbak Sofa. Kalau nulis Mbak, yang biasanya mandek, ini Mbak, ingat lagi strong why-nya Mbak Sofa waktu menulis tuh apa sih gitu. Kenapa sih aku harus nulis ini gitu. Kenapa harus nulis artikel ini gitu. Nah, strong why atau alasan kuatnya Mbak itu apa? Gitu. Terus kalau misalnya udah asik nulis, tahu-tahu udah dapat misalnya 3 paragraf itu mandek, nggak tahu lanjut apa, itu bisa jadi karena ini Mbak, nulis sambil ngedit. Jadi nggak mengalir gitu. Padahal coba aja nulis aja, misalnya diwaktuin 25 menit nulis aja kayak gitu, baru nanti bisa di evaluasi lagi, bisa di self editing setelah itu. Terus ada juga nih beberapa cara yang ngomongin tentang konsistensi. Bisa dengan buat outline kayak gitu Mbak, sebelum nulis bisa outline, kira-kira nanti outline atau bentuknya mind map juga bisa. Nanti kira-kira akan menulis tentang ini gitu. Itu lebih Kerangka tulisan ya. Kerangka tulisan. Atau mind map tadi kan juga bisa tuh Mbak, jadi gambar, ada gambarannya. Terus kalau Mbak Sofa ini orangnya kompetitif gitu, suka tantangan. Mbak bisa ikutan challenge atau lomba blog. Atau kalau di RBM kan ada Writober, challenge Writober. Itu juga biasanya dengan ikutan challenge kita, wah ada temennya, ada pesaingnya juga, malah jadi seru gitu loh nulisnya. Bisa atau tertantang. menetapkan deadline sendiri kali ya. Jadi begitu deadline mendekati gitu kan, kita buat misalnya dalam seminggu ada deh 1 tulisan, dan itu di deadline, kayaknya bisa membakar untuk konsistensi menulis ya. Benar-benar bisa. Kalau memang dia self disiplinnya oke gitu, berarti itu kan berkompetisi dengan dirinya sendiri ya, menetapkan deadline. Tapi kalau misalnya aduh kurang greget nih, bikin deadline meleset mulu, wah berarti perlu ada lawan nih. Nah, lawannya ada betul. Saya nggak ada lawan. Lawannya itu dari itu tadi, misalnya ikut challenge, lomba. Sip. Abis dari Jakarta kita jalan lagi ke Kebumen. IPBR bener gak sih Kebumen ya? Aku takut salah. Semoga nggak salah ya. Mbak Elin, Mbak Merlin, ini Mbak aktif Merlin, banget. Ada kayaknya ya. tadi tuh Mbak Merlin. Ini aktif di mana-mana. Pertanyaannya juga dahsyat. Ada 4 pertanyaan langsung diborong sama Mbak Elin. Oh ya Allah. Bisakah blog gratisan seperti dari blogger dapat ads? Apa aja syaratnya ya kan? Terus bagaimana penulisan artikel yang baik dalam blog? Adakah jenis tulisan yang direkomendasikan? Seberapa penting membuat sapaan pembaca pada blog? Yang keempat, sebaiknya blog itu harus spesifik atau boleh berbagai jenis cerita agar tulisan tetap hidup. Terima kasih Mbak Helena. Mbak Elini ada nggak ya? Ini mau nanya ini, maksudnya yang pertama kan bisakah blog gratisan dapat ads? Maksudnya dapat ads ini dapat kerjasama gitu ya? Atau AdSense? AdSense kayaknya. AdSense. Kalau yang blogger, yang maksudnya blogspot itu bisa dipasang AdSense. Kayak gitu.
Meskipun Aku juga dulu sebelum aku punya .com, aku punya AdSense karena kan AdSense nanti tinggal di copy doang ya. Maksudnya begitu dia punya, nanti kalaupun kita ganti .com, yang lama itu bisa ditempelin yang baru, tapi kayak di refresh lagi gitu. Apa ya istilahnya? Di renewable. Nah, gitu lah. di-update gitu kali ya, karena nanti ininya kan beda. Nah, kalau Blogspot bisa, tapi kalau WordPress dia nggak bisa Google AdSense. Jadi dia udah WordPress yang .com ya. Itu karena dia udah kayak beda perusahaan gitu lah. Dia udah punya sistemnya sendiri kalau untuk AdSense-nya. Nah, terus yang penulisan artikel, jenis tulisan yang direkomendasikan. Jenis tulisannya kalau dari saya suka ini ya, artikel yang informatif gitu loh, yang informatif, yang memang padat informasi. Memang soalnya kan kalau kita googling itu karena kita butuh informasi tertentu, misalnya kita butuh apa gitu, misalnya resep masakan, terus kita googling. Terus begitu nemu blog yang isinya emang resep masakan, terus jelas tulisannya gitu, enak bacanya, mudah dipahami, itu saya juga bakal seneng gitu loh membacanya. Jadi perlu juga dari pengalaman-pengalaman pribadi kali ya, sebagai ibu rumah tangga kan, pengasuhan anak gitu ya. Tergantung ini mau nulis tentang apanya gitu kan, tertariknya. Pokoknya yang paling deket sih relate dalam kehidupan kita dulu ya. Biasanya kan sekarang nih ya, Google kayaknya juga sedang mencari banyak notis-notis dari pengalaman pribadi ya Mbak ya. Oh iya benar. Soalnya lebih personal Mbak, jadi nggak iklan banget gitu loh. Betul. Ini soalnya nyambung nih sama pertanyaan dari Mbak Dina. Bagaimana memonetisasi blog atau sosmed tanpa terlihat menjadi bounty hunter? Soalnya biasanya kalau lihat konten yang mengejar hanya hadiah doang, itu kayak etalase atau upsell gitu kan. Nah, itu siasatinya bagaimana gitu. Oh, itu ini aku nyambungin sedikit ya tadi, Mbak Dina ya tadi. Ya, itu yang jelas ini sih Mbak, kan soft selling tuh, bisa ada hard selling atau soft selling. Kalau soft selling kan bisa kita selipkan tulisan-tulisan yang berdasarkan pengalamannya kita gitu. Emang kita memakai produk itu gitu, atau emang kita pernah ke sana, pernah mengalaminya, itu akan lebih enak, lebih dekat dengan pembaca kayak gitu. Terus isi blognya meskipun kita terima pekerjaan, jangan lupa kita selipi juga artikel-artikel organik, artikel yang bukan iklan gitu loh. Emang kita pengen nulis aja kayak gitu, biar nggak pikirannya bounty hunter tuh tadi. Ini Mbak Dina boleh nih, apakah sudah oke Mbak Dina? Mbak Dins? Oke, Mbak Tata. Ih, terima kasih. Itu suaranya manis banget kan. Kayaknya kalau kita jadi ini. mulai. Mbak Tata, aku lanjutin ya. Yang nomor 3 tadi nih. Seberapa penting membuat sapaan pembaca pada blog? Oh, boleh aja kalau apalagi buat kayak branding ya. Buat ini bagus juga sih kalau punya sapaan khusus gitu. Kayak Mbak Helena Mantra ya kan? Sobat Mantra. Sobat Mantra. Aku sendiri juga aku nggak bikin sih Mbak. Cuman kalau teman-teman punya gitu kan gitu, malah kayak kan aja Sobat Mantra langsung menghiung gitu, langsung mantranya semua keluar, aura. Maaf nanti keluar di sini nanti heboh langsung keluar stiker K-pop bentar lagi nih, begitu aku bilang aura. Oh ini kalau K-pop kayaknya udah ini. Sekarang apa lagi nih? Blog harus spesifik. Oh oke. Ini ya tentang niche ya ini berarti ya. Nah ini nih Mbak, ada berbagai aliran gitu loh. Jadi ada yang bilang nggak apa-apa banyak niche gitu, banyak topik gitu. Misalnya habis nulis tentang review film, terus besoknya menulis tentang masakan, besoknya lagi menulis tentang jalan-jalan. Ada yang kayak begitu gitu. Kita sebutnya kan lifestyle. Terus tapi ada juga yang aku tuh maunya satu topik khusus, misalnya parenting aja gitu blogku, atau misalnya kesehatan aja, atau tekno aja blogku, mengupas tentang gadget-gadget, itu juga nggak apa-apa. Soalnya kalau misalnya saya bilang nih, lifestyle, jangan lifestyle deh, jangan campur-campur, jangan gado-gado. Tapi di lapangan itu saya ngelihat blog yang lifestyle tuh masih tetap hidup gitu loh, masih dapat kok jobnya. Karena nanti kriteria job itu kan ada yang nyari blogger yang lifestyle, ada yang nyari blogger yang tekno, ada blogger parenting, kayak gitu kan Mbak. Jadi menurut aku sih
masing-masing tuh udah punya inilah. Jalan Ada rezekinya jalan masing-masing. rezeki. Paling nikmat begitu tuh. Ada jalan rezekinya masing-masing, guys, bener. Yang penting adalah mulai aja untuk menulis. Jangan ragu ya. Tulisan gak ada yang salah kan ya? Tulisan gak ada yang salah kan? Lanjut aja nanti kalau Soalnya kebanyakan pertanyaan dari Mbak Afi nih, pertanyaan sebaiknya mulai dari mana sih untuk ngeblok step pertamanya? Buat blok dulu kali ya pasti iya, ya. bener. Mbak Afi ada nggak Mbak Afi? Ada nih Mbak Afi. Oh ada katanya, ada di kolom ini di chat. Oh ada ya. Nah Iya. pokoknya untuk Mbak mulai Afi pertama. udah punya blog belum? Nah kalau Mbak Afi, kalau misalnya yang jelas membuat blog dulu, blog itu gampang banget, cuman zaman multiply, wow luar biasa loh ya Allah. Ini pas sebenarnya berarti kawakan, beliau udah habis handal. Itu mati. Nah, habis itu mati. Ragu mau memulai apa enggak. Biasanya kalau gini harus dikomporin, woi ayo mulai gitu. Enggak bilang tua Mbak, enggak. Saya hormat pada senior lu. Ini biasanya kalau yang begini nih harus dikomporin biar ayo Mbak bangkit lagi nulisnya. Tapi biasanya sekali nulis, biasanya nanti cetar membahana. Iya benar udah ngalir. Kurang pede aja, bener. Kurang pede aja biasanya awal-awal. Itu laga-laga nanya doang itu sebenarnya lagu lama. Tinggal buat terus diisi secara teratur, yaitu bikin target sendiri lah Mbak. Misalnya mau ngisi seminggu sekali gitu atau mau setiap hari itu silakan biar makin luas gitu. Kita nanya lagi bentar. Aku ke atas. Ini saking seratusan ini jadinya aku harus pelan-pelan gitu. Ada takut terlewat. Bentar. Sampai mana tadi? Nah, ini dia. Katanya. Iya betul. Nih bikin challenge lagi. Nih dari Mbak Tri. Hai Mbak Helena, aku baru punya blog. Dibuat berapa bulan yang lalu. Rencana blog saya itu mau dibuat sebagai rumah curhat saya, tapi itu hanya rencana semata. Kegigihan menulis hanya saat ada Writober kemarin aja. Setelah itu mandek lagi. Setiap mau nulis terbentur kegundahan. Nggak bisa nulis yang bagus, takut salah. Apalagi bahasa belum sesuai dengan KBBI dan PUEBI yang benar. Jadinya nggak kesampaian menulis sampai sekarang. Menurut Mbak Helena, bagaimana dalam menyikapinya? Apa saya berpegang pada nulis aja dulu, salah urusan belakangan, atau belajar nulis dulu baru nulis? Terus bagaimanakah agar rumah blog kita menarik? Adakah settingannya? Oh oke. Jadi yang tadi ya, mau nulis tapi aduh nanti bagus nggak ya? Nah, tulisan itu bagus nggaknya gimana ya, Mbak? Sebenarnya ya, itu relatif banget. Ya kita tulis aja, biasanya paling gampang tuh saya kalau nulis curhat, Mbak. Begitu nulis curhat, udah buka, langsung tek-tek-tek, jadi tiba-tiba panjang begitu loh. Dan itu nggak ada, dan aku nggak mikirin yang namanya KBBI gitu, nggak mikirin yang ini harus dimiringin, yang ini harus ditanda kutip, yang ini ya nulis aja gitu loh. Itu edit mah urusan belakangan. Begitu tayang terus kayak lega gitu loh, Mbak. Gitu, coba aja deh gitu. Mbak Tri, pokoknya berarti dari master kita yang satu ini, tulis aja dulu, urusan salah, urusan belakangan. Yang penting 20.000 kata terlalu kurang kali ya kalau buat emak-emak curhat di blog ya kan. Kecepatan mulut lebih cepat daripada tulisan. Bener-bener. Atau mau pakai cara baru, podcast dulu ya kan, tuliskan dengan mulut, nanti baru ditulisin dalam blog. Saya juga coba cara kayak gitu nih Mbak. Jadi ya kan? Bener kan? Jadi ada nih fitur baru apa sih yang kalau kita malas menulis itu kan di Word ada tuh udahan kan, tinggal klik gitu kan. Ya? Woi, aku mau nulis nih. Ntar ada tuh katanya tinggal tik. Nah, itu kalau buat yang malas. Jadi sambil masak yang mau nulis resep boleh banget tuh pakai itu. Nah, ini dari Mbak Mbak belum Mbak, tadi yang kedua belum. Tentang apa tadi? Tema ya atau apa sih? Oh, tema blog yang menarik biar ini mungkin relatif dengan pertanyaan dengan ini pembahasan Mbak Helena yang mobile friendly, yang mudah diakses, settingannya yang seperti apa gitu biar tetap catchy dan menarik. Oke. Kalau ini sih Mbak, jadi biasanya itu enakan kalau kita itu sering blog walking, kita berkunjung ke blog-blognya teman-teman, terus kita lihat, oh ini blognya itu yang rapi, jelas gitu loh, artikelnya itu enak dibaca, terus menu navigasinya,
kategori-kategorinya itu juga gampang. Kalau misalnya kita mau nyari resep itu ada di sini, kita mau nyari review buku itu ada di sini, kayak gitu-gitu. Dari situ nanti kita akan ngelihat gitu Mbak. Oh oke, ini gambaran tampilan yang nyaman yang seperti ini gitu, dari blog walking itu sih Mbak. Terus nanti kalau mengatur-aturnya bisa kan ada di dashboard, di bagian dashboard. Sebenarnya kalau misalkan settingan awal sih, kalau mau mudah, kalau di Blogspot pakai yang saran tema dari Blogspot sendiri ya kan biasanya ada ya. Udah simple ya Mbak ya. Itu biasanya udah direkomendasikan dari blognya sendiri kan. Di WordPress juga ada ya yang tampilan memang nggak perlu diutak-atik gitu, yang untuk yang malas paling tinggal ngatur buat apa sih home, atau yang mau di highlight misalkan tulisannya parenting gitu kali ya, tinggal kayak gitunya doang kan. Tapi tinggal yang nambahin profil, jangan lupa kayak gitu-gitu biasanya gitu udah kalau yang makanya tadi yang gaya alay yang pakai acara salju-salju itu udah nggak perlu ya. Itu malah ribet ya Mbak settingannya ya. Yang salju-salju tadi malah ribet ya. Tapi dulu itu hits banget loh di zaman aku ya kan. Terus ngeping begitu dibuka ada lagunya. Aduh, itu nostalgia banget. Bukan gila tapi nostalgia gila gitu. Ini dari Mbak Fisma. Mbak, aku udah mulai banyak nih ide di kepala, tapi kadang susah untuk dituangkan. Bagaimana caranya menghilangkan blocking mindset? Kemudian bagaimana cara membuat outline yang baik? Sebenarnya kemarin udah dibahas loh ini ya di kelas RBM. Nah, itu tuh Mbak Fisma gimana tuh? Mbak Fisma atau belum masuk? Mbak Fisma belum masuk. Sebentar lagi dia masih di calon warga, jadi masih ini. Ya, sama dong kita Mbak. Anak baru saya. Nah, ini nih Mbak, kalau kayak banyak ide, terus gimana menguraikannya? Kalau cara saya itu paling enak mind map, Mbak. Bikin mind map, terus ada ide apa tinggal ditambahin, cabangnya ditambahin kayak gitu. Dari situ nanti barulah disusun. Oke, paragraf pertama membahas ini, paragraf kedua membahas apa, paragraf ketiga membahas apa. Kayak gitu Mbak. Dari situ saat nulis artikel biasanya lebih lancar gitu dengan susunan yang seperti itu. Cuman emang tiap orang kan punya cara sendiri-sendiri ya, atau bisa juga dengan cara kayak podcast tadi tuh. Ya udah direkam aja, pakai HP aja direkam, pengen cerita begini. Dari situ barulah dituangkan ke blog. Oke, sebentar. Aku naik lagi. Begitu ada message langsung turun, cuy. Jadi ini mama MC jadi naik lagi. Ini pada ngiklan nih, ayo masuk RBM gitu katanya. Biasa, abis ini pengurus langsung pada nanya, berapa nomor HP dan berapa ini langsung dicatat. Nah, Mbak Helena dari Mbak Azima, kalau untuk beginners banget, baiknya gimana sih untuk masuk ke dalam dunia blogging? Mbak Azima, udah punya blog belum? Dan jadi kayak tadi sih Mbak, kita buat blog, terus kita mengisinya secara rutin, terus bisa juga dengan ikut komunitas Mbak. Kalau aku sih ngerasa banget ya saat ikut komunitas kan bisa bertemu dengan teman-teman blogger lain, kita bisa blog walking, bisa kenalan, bisa itulah yang memicu belajar. Ya, memicu. Iya benar. Terus kalau mau nanya juga enak sih Mbak, teman-teman blogger itu kalau mau nanya buat newbie gitu, misalnya saya masih nggak paham ini pakai Blogspot atau pakai WordPress ya udah nanya aja gitu. Nanti tuh malah mereka kan dengan senang hati gitu ngasih jawaban, ngejelasin. Soalnya selama kita ngikut kecemplung di dunia blog itu awalnya kan biasanya takutnya penulis galak gitu ya. Ternyata kalau udah kecemplung enggak ya, mereka baik-baik ya. Baik banget benernya. Pokoknya jadi jangan ragu untuk mencoba, coba aja buat blog. Mudah sekali sekarang buat blog ya, tinggal ngikutin, apalagi di Blogspot kan mudah, di WordPress juga mudah. Jadi kayaknya awal adalah langsung buat blog, tulis apa aja ya Mbak Hel ya. Jadinya bisa langsung. Tulis aja dulu. Betul. Ini dari Mbak Eeng. Mbak Hel, saya udah coba-coba iseng bikin blog, tapi untuk nulis awalan bingung apa yang mau ditulis dan apa yang mau dibahas. Gimana ya caranya lancar menulis blog? Terus kapan blog kita itu bisa menghasilkan uang? Nah, bagaimana caranya? Tadi caranya udah ya Mbak Eng ya, udah disebutin ada beberapa cara tuh. Mbak Eng, ada nggak nih Mbak Eng? Halo, di mana? Ini manusia paling seksi se-IP Raya ini, IP Jakarta, betul. Mana Mbak Eng?
Mbak Eng. Dia udah menang udah sering menang door prize, jadi harus ditembak. Mana nih orangnya? Halo, Mbak Eng. Ini Mbak Eng suka ini, hobinya apa gitu, bisa dimulai dari hobinya apa, atau sukanya nulis tentang apa gitu, pengen cerita tentang apa sih, dari situ biasanya akan lebih gampang Mbak gitu nulisnya. Mulai dari hobi. Mbak Eng menghilang kayaknya. Aduh Mbak Eng. Mbak Eng. Hai, aku itu dia. Oh iya, halo Mbak. Iya Mbak Eng sukanya, hobinya apa sih Mbak Eng? Hobinya ngerjain orang, gimana tuh? Oh, ngerjain orang. Bisa ditulis Mbak pengalaman ngerjain orang di blog, atau kayak kalau modelnya jadi vlogger juga boleh loh. Jadi ngerjain orang dulu ya kan. Terus abis itu wawancaranya bisa diketik-ketik di blog tuh. Langsung dapat masukin videonya juga di blog, udah makin lengkap kan. Betul. Langsung channel YouTube saya silahkan. Kok jadi begitu? Makasih Mbak Helena. Jadi bener loh, ternyata hobi model Ata itu juga, kok jadi nyebut merek lagi. Maksudnya hobi yang ngeprank-prank itu sebenarnya bisa dimanfaatkan dengan lebih bermanfaat. Kemarin kan 1 Juta Cinta udah tuh ya berbagi ya. Jadi kayaknya boleh banget ya kan dengan model berbagi tapi modelnya ngeprank gitu. Jadi ngerjainnya bahwa nanti terakhir dapat hadiah bingkisan kayaknya lebih bermakna ya, dan itu di blog ditaruh juga oke ya Mbak Hel ya. Jadi seru-seruan dengan model cara kita sendiri kayaknya juga nggak masalah ya. Boleh juga ini. Aku belum pernah sih Mbak. Kayaknya aku udah ketuaan deh urusan begitu. Alah, baru 2, masih banyak buntut Eike. Oh, iya. Maaf, ini bukan persaingan. Udah Mbak, lanjut Mbak. Cara menghasilkan uang udah ya. Jadinya sudah kayaknya. Kapan bisa menghasilkan uang? Oh, kapan bisa menghasilkan uang? Yang kayak tadi Mbak, yang agar dilirik brand itu tadi. Betul. Yang penting kita konsisten nulis dulu, dan jangan lupa kita coba aja mendaftar 1 job kayak gitu, barangkali lolos ya kan. Jangan takut untuk mencoba. Yang penting tulisan kita udah banyak. Intinya tulisannya banyak ya. Jadi bisa ditawarin mau model apa, gaya miring ada, gaya bebas ada, gaya katak ada. Emang berenang nggak apa-apa, gaya berenang juga bisa ditulisin dalam blog. Mbak Helena nih dari kita lihat Mbak Windy Nistiani. Adakah Mbak Windy masih ya? Mudah-mudahan ya Mbak Windy. Saya punya blog sejak masih SMA tahun 2009 dan terakhir nulis blog udah lama sekali, kayaknya banyak sarang laba-laba. Pertanyaannya, jika ingin memulai blog lagi, apakah sebaiknya isi blog diubah total atau terusin aja konten sebelumnya? Terima kasih. Nah, ini nih Mbak, biasanya tergantung Mbak Windy. Tulisan-tulisan yang dulu tuh gimana, mau dibaca sama pembaca yang sekarang, atau kalau kadang ada yang tulisan waktu dulu tuh alay banget, waktu dulu masih ngebahas sama yang dulu itu gitu, jadi maunya dihapus aja. Kalau kayak gitu berarti buat blog lagi kayak gitu bisa, atau kalau mau ngelanjutin blog yang sekarang juga hayu gitu. Kalau saya sendiri, blog saya yang helenamantra.com itu saya tulis dari zaman kuliah, Mbak. Isinya juga dulu alay-alay, terus saya biarin aja sih, kayak gitu. Soalnya isinya alaynya, tapi nggak terlalu kebangetan lah, jadi masih oke buat dibaca. Bisa diperbaharui loh. Sekarang kan di-rewrite lagi ya, di-rewrite lagi, dimanisin gitu kan. Tapi kalau mau untuk kenangan, untuk istilah, tulisan saya dulu begitu ya, boleh lah. Boleh. Aku juga dari zaman alay kok, itu sama. Mbak, apakah harus 1 tema konten atau bisa berapa tema? Tadi juga udah dijawab ya. Yang penting bisa. Nyaman ya Mbak ya. Mau parenting doang atau ini bisa. Seberapa efektifkah kita memulai blog di antara media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan lainnya? Seberapa efektif kita membuat blog? Kan ada media sosial tuh, sekarang kan curhat juga. Oke. Iya. Seberapa sih blog ini bisa? Antara blog dengan media sosial ya? Betul. Seberapa efektif juga kita menulis dalam blog? Masih dicari nggak sih? Masih ada nggak sih orang yang baca? Betul. Nah, kayak gini nih Mbak, jadi media sosial tuh emang makin hits ya, makin naik daun. Tapi sebenarnya blog dan media sosial tuh bukan versus, bukan lawan, tetapi bisa saling mendukung gitu loh Mbak. Ketika kita nulis di blog,
lalu sebagian isinya kita taruh di media sosial, kita bagikan artikelnya di media sosial, terus nanti kayak, oh selengkapnya baca di blog. Kayak gitu kan bisa juga narik traffic supaya orang masuk ke blog kita. Kayak gitu. Terus abis itu, kayak job-job tadi, pekerjaan tadi kan juga mintanya sepaket ya. Jadi memang keduanya bisa saling melengkapi antara blog dan media sosial. Terus satu lagi, kalau kita ini nih pakai mesin pencarian, misalnya kita nyari sesuatu gitu di Google Search, yang muncul itu kan artikel-artikel dari blog biasanya itu artikel yang muncul karena isinya apa ya lebih lengkap kayak gitu, bisa lebih panjang, lebih komprehensif kayak gitu. Mbak Tata, masih banyak nggak ya? Soalnya kita udah mau ini quiz. Oh iya benar-benar. Soalnya makanya udah bilang, apa pertanyaan kita ribuan, udah bukan ratusan lagi, Bo. Tapi ini kayaknya mirip-mirip ya beberapa, mudah-mudahan sih bisa terjawab. Soalnya tadi ada lagi nih, sebentar, aku tanya dari yang paling akhir ya. Beberapa mirip-mirip, karena tadi tipsnya juga hilangin rasa malu alias nggak pede nulis ngeblog gimana Mbak. Tadi juga mungkin Mbak Helena udah mulai memberikan tipsnya. Jangan malu, tulis aja, betul ya. Pokoknya mulai menulis ya. Benar-benar. Orang nggak ketemu langsung aja kok Mbak. Betul. Tulisan itu adalah yang ingin kita sampaikan kepada pembaca. Jadi belum tentu pribadi kita itu tersampaikan atau menulis, tapi biasanya berciri khas. Setiap penulis punya ciri khas. Seperti itu sih. Jadi nggak usah nggak pede ya. Aku aja tulisannya jelek juga pede ya kan. Boleh bilang jelek dong, nggak boleh. Enggak, maksudnya tulisannya tidak sebagus Helena Mantra, ya kan mantranya berbeda. Mantra lagi. Yuk Mbak, ini kita mau kuis nih, soalnya udah mau jam 9. Kuisnya aku serahkan kepadamu ya, soalnya linksnya ada di dirimu, biar kita bisa bagi-bagi hadiah ya. Oke, sip. Nah ini teman-teman, bisa klik join kuisnya di ini ya, linknya ada di kolom komentar. Udah masuk kah itu di chat? Udah ada Mbak Lita? Ada dong. Ada. Silakan diklik ya. Ntar aku share screen lagi ya, jadi supaya kelihatan. Nah Silakan, terus format namanya kayak yang di ini ya, kayak yang di Zoom. Jadi biar gampang nih nanti teman-teman panitia ngelihatnya. Berarti Talita_IP Jakarta. Kalau misalkan yang bukan IP Payakumbuh atau mana gitu ya. Udah banyak. Langsung cepet banget. Nih kebiasaan. Pokoknya mama kuis sama hadiah itu langsung berundul. Nih, kita bagiin 6 ya, 6 hadiah ya. Coba aku cari bocoran dulu siapa ya yang mau ini? Yang kita lihat sih. Aku mau nyari bocoran siapa yang mau dapat hadiah. Wih. Terus. Ini live ya, ini live. Jadi Mbak Eng nggak boleh protes ya, nggak boleh protes kalau nggak dapat door prize ya. Kok Mbak Eng lagi? Nih kita lagi nih. Wah ini seru nih. Wow. Sebentar lagi ya Mbak kita udah belum mau aku mulai nih. 2 menit lagi. Oke. Kita tutup Mbak. Gimana? Udah segini Mbak aja. Oke, yuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini waktunya 5 menit aja ya, cepet mah ini. Oke, 1, 2, 3, siap-siap ya. Nanti ini ada pilihan gitu kan, terus tinggal milih-milih aja jawabannya. Gampang lah. Siap? Udah ya, udah 41 orang. Ya lo kenceng banget.
Ih, keren Ya, ini. susul menyusul nih ya. Asik, asik, asik. Aku Mbak Tata lama-lama kayak, bagian ayah-ayah aja. pokoknya aku bagian untuk ini komentar sama Komentar, ngomporin, iya. Tugasku begitu malam Wah, ini. seru nih. Pokoknya tugasku adalah malam ini seru. Wow, Aku Mbak Lia sebagai sementara memimpin, Mbak Lia. Oke. Aku baru tahu loh ada kayak beginian norak ya ternyata aku ya. Aku norak ternyata ya. Aku udah dapat bocoran siapa yang dapat hadiahnya. Oke. Nanti aku tinggal nyebutin. Yang baru ikut klik aja langsung linknya. Silakan nggak Mbak apa-apa. Dewi, iya boleh banget Mbak Dewi, silakan kok, seru ini seseruan kita. Iya, bisa nyusul. Linknya ada di kolom chat kan? Tuh Mbak Dewi ada di kolom masih ada. Di situ loh. Coba aku copy ulang ya, Ya, copy linknya ulang, ya. coba. Nanti aku kasih lagi. Silakan yang Masih ada belum. waktu kok, Mbak. Nah, tuh udah, silahkan. Wow, udah ganti nih Mbak Apritania. Ada Mbak Fani, Kan. Alika. Ini kalau misalkan pertandingan bola, aku akan seperti ini komentarnya. Ya, kali ini Apritania sedang berada di atas puncak sementara, disusul oleh Fani dari IP Bogor. Kemudian dari Siti Halika dari IP Jakarta di posisi, skala ini sudah berganti, saudara-saudara gitu. Itu kalau komentator bola ya. Sekarang kalau komentator tinju, kita akan begini. Ya, inilah dia dari Siti Halika. Berada di sudut biru, akan mengeluarkan jab-jabnya yang sekarang menyalip dari posisi 1. Dan ini disusul lagi Octavia Winarti. Ya, uppercut. Oke, menyerang ke posisi 2. Sekarang sudah berada di posisi ketiga. Wah, tersalip lagi saudara-saudara gitu ya. Seru loh ini. Ayo, ikutan. Aku sampai keringetan loh tadi, Bo, beneran. Panas soalnya. Seru ini beneran. Ih, keren ya. Wow, seru banget nih. Baru kali ini loh beneran, aku juga norak ini ternyata. Seru loh Mbak, bikin aja. Aku juga bikin buat anakku soalnya. Kan kita bisa atur soalnya sendiri kayak gitu. Jadi kan bener. buat kayak soal-soal apa namanya? Soal-soal sekolah gitu Mbak. Kayak buat seru ya, bener loh. Gitu bisa pakai ini nih Mbak. Nih Mbak, sambil kita menunggu, ini ada masih pertanyaan sambil ya, disambi ya. Ini pertanyaannya, Mbak, apakah... Nggak gitu kedengeran jelas soalnya Mbak. Oh gitu. Ini aku coba, bentar. Nih soalnya ada pertanyaan, bisakah menghasilkan itu hanya melalui blog? Bagaimana jika melalui Instagram? Soalnya saya baru mulai menulis lagi. Apalagi saya mau sharing pengalaman saya menghadapi kanker. Ini pasti keren banget. Ini pasti keren banget. Iya. Tapi saya lebih tertariknya melalui Instagram. Nggak apa-apa sebenarnya sih ya. Tapi bener loh, kalau misalkan kanker survive itu biasanya banyak dicari ya di Google ya Mbak ya. Bener deh. Kalau penulis tentang pengalaman pribadi itu... Baba, bentar ya. Ini kalau Kapten RBM ini anulir ya Mbak? Mana? Itu nomor 2 tuh dia. Itu doang itu. Boleh nggak Mbak? Gimana nih panitia? Aku ikut aja yang sama belum yang punya ada 1 menit lagi. Nggak usah aku Mbak. Kasihan lo, dia udah ikutan, kasih sih. Ntar ngambek gitu di ya. pojokan. Oke, Ntar ngambek di pojokan lo. Ntar ngambek di pojokan lo. Ayo 1 menit lagi. Ntar ngambek di pojokan, kasihan nggak punya balon. Iya, aku bener belum ya. Nanti aku dikeluarin lagi dari grup RBM. Aduh, barusan lulus orientasi. Ini siapa saya IP Jakarta? Nanti boleh nih diklik nih. Ini kalau namanya nggak jelas dianulir ya. Iya. Kalau aku belum menemukan nama di ini nanti. Coba ya, kita foto dulu deh. Oh, udah semua ya kayaknya ya.
Ntar aku Mm-mm, ketemu. mm-mm. Saya IP Jakarta nama jelas tapi kalah loh. Bukan. Bentar ini kayaknya belum nih. Oke, waktunya udah habis. Oke, saya IP Jakarta siapa ya? Boleh di ini nggak? Ula. Cek. Aku udah cancel nggak habis-habis nih. Mbakku, Wah, siapakah dia? Saya IP Jakarta siapa nih? bisa di ini kali ya. Kalau aku belum mendapatkan jawabannya itu ya, kita skip ya. Kita pakai yang nama jelas aja kali ya. Bisa Mbak Siti Halika, terus siapa lagi Mbak? Mbak Fisya, terus Mbak Apritania. Saya IP Jakarta siapa sih? Ayo, boleh dijawab nih di kolom chat nih. Saya IP Jakarta. Siapa ya? Ini deh di yang itu Mbak. Tadi siapa aja? Tadi kayaknya aku baca Mbak Siti Halika. Oke, yang saya kan belum tahu ya siapa ya. Ini yang peringkat kedua Siti Halika, IP Jakarta. Terus yang ketiga Fisya Biru. Terus yang keempat Apritania dari IP Jakarta juga. Oke, karena Mbak Fisya tadi katanya ikut seseruan. Oh, seseruan. Jadi yang peringkat kelima ya. Ada Aranta Prizi dari IP Tangsel. Coba aku ketik ya. Sip. Berarti itu tadi ya, pemenangnya kita ngambil 3 ya. Berarti Mbak Siti Halika, Mbak Apritania ya. Mbak Apritania, sama dari IP Tangsel ya. Aranta Prizi. Ada nggak? Ada kayaknya. Coba kita halo. Halo para pemenang. Mbak Siti Halika dong. Mbak Siti Halika. Boleh nih, Mbak Siti Halika. Halo Mbak. Halo. Gimana nih Mbak? Beneran ikut seru-seruan aja nih Mbak Tata. Nggak apa-apa. Mbak Siti Halika. Terus siapa lagi? Mbak Apritania. Mbak Apritania, Mbak Apri. Tania. Hadir. Tadi juga ngasih pertanyaan kok Mbak Apritania. Sama Mbak Aranta Prizi. Ini Mbak dari Tangsel nih Mbak, tetangga. Aranta Prizi. Iya, hadir. Ada kok, masih ada. Oh iya. Ayo dong dibuka dong biar kita bisa foto bareng. Biar bisa ini ya. Nah, teman-teman ini mendapatkan hadiah ya. Langsung aku bacain aja kali ya hadiahnya ya. Jadi teman-teman Mbak Siti Halika, terus Mbak Aranta Prizi, sama Mbak siapa satu lagi Mbakku, maaf kok aku jadi hilang. Ada di chat Apritania Siti Halika. Nah, Mbak Apritania mendapatkan 1 voucher diskon 20% all produk dari buku Mochi dan 1 voucher diskon 5% paket masker 100.000 dari Faura. Wah. Sama ya hadiahnya ya buat 3 itu ya. Terima kasih. Mohon maaf Mbak Fitri Rahmawati, pertanyaan dari IP Garut belum terjawab, boleh aku ini lagi? Soalnya ini tapi jujur udah jam 9 juga nih Mbak. Gimana kalau nanti dijawab di WAG ya. Tapi bisa kok, apa ya pertanyaannya? Atau langsung ini aja Mbak, ditanyakan open mic kali ya? Boleh Mbak, open mic Mbakku. Mohon maaf Mbak Fitri, silahkan. Open mic aja Say, silahkan Say. Halo? Kalau nggak di WhatsApp juga nggak apa-apa sih Mbak, soalnya udah udah Mbakku. ada. Silakan Mbakku. Mbak Fitri dari IP Garut. Silakan Mbak, pertanyaannya di open mic dulu. Itu masih di mute. Mbak Fitri.
Aku sambil nyambi ya, aku mau membacakan yang ingin mendapatkan hadiah nih, Cie. Aku udah dapat bocoran, Cie, gaya banget. Yang udah dapat hadiah buat yang datang paling awal dulu deh. Datang paling awal itu mendapatkan voucher dari Faura. Satu voucher diskon 20%. Satu paket voucher diskon 50.000 dress dan tunik masker dari Faura itu didapatkan oleh yang datang paling gercep. Didapatkan oleh, ini nggak ada drum ya, itu Mbak Ervina dari IP Jakarta. Ada Mbak Ervina? Pokoknya yang pertanyaan belum terjawab boleh ya di WAG, nanti kita diskusi sampai ada notulensi. Saya juga akan membagikan materi dari Mbak Helena yang hari ini, malam ini ke WAG. Jadi boleh banget kita masih berdiskusi di WAG. Kemudian selanjutnya tadi udah dari Faura buat Mbak Ervina. Terus dari kerudung Sheraki, ini dari pertanyaan terbaik ya. Satu kerudung Sheraki, yaitu Mbak Dina, Andina. Mbak Dina dari IP Jakarta juga. Ini kayaknya tuan rumah mendominasi lagi ini. Terus satu buku Restart, itu dari Ibu Peri. Saya berikan kepada Mbak Hani. Mana Mbak Hani ya? Mbak Hani. Buat Mbak Hani. Oke, itu tadi hadiah-hadiahnya. Saya percepat, ini sudah jam malam. Udah lewat tuh kan, benar? Udah lewat, Mbak. Cocok nih. Berarti aku harus mempercepat. Terima kasih banyak buat para sponsor dari Sheraki, dari Kipma Jakarta, dari Faura, dari Buku Mochi, kemudian dari Ibu Peri. Terima kasih buat telah meramaikan hadiah kita di acara yang keren ini gitu ya. Sekali lagi juga terima kasih buat para media partner. Jangan lupa masih ada satu rangkaian sharing session lagi besok malam, tapi bukan Zoom, dia di Instagram Live, yaitu dari teman-teman Kipma. Teman-teman Kipma ini mendatangkan berbagai macam teman dari Kipma lain, baik yang luar negeri maupun dalam negeri. Mau bagaimana keseruannya, besok saksikan di sharing session Kipma. Kemudian acara puncak, yaitu untuk dimeriahkan dari IP Jakarta buat milad IP yang ke-9, itu juga iklive tanggal 19 Desember 2020. Jadi jangan lupa, karena apa? Tantangan-tantangan yang kemarin, yang sharing session akan diumumkan di acara puncak. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya pantengin di acara puncak. Kami serangkaian kerabat kerja dari RBM, Rumah Belajar Menulis IP Jakarta, mengucapkan selamat ulang tahun buat Ibu Profesional yang ke-9. Semoga semakin menebar manfaat bagi perempuan-perempuan di Indonesia dan dunia. Amin. Oh ya, untuk penyerahan e-sertifikat dan tadi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, mohon maaf banget, dan akan kami langsung di WAG ya, kita lanjutkan di WAG. Terus kayaknya aku perlu satu peserta. Aku pengen banget mengajak dari IP jauh, dari IP Asia, Mbak Geta. Mbak Geta masih ada nggak? Yuk, boleh banget open mic sama open kameranya. Kasih testimoni dong bagaimana kesan pesan acara malam ini, ya kan? Mbak Geta dari IP Asia. Mbakku, boleh ya? Mbak Geta. Ini masih ada loh Mbak Geta loh. Mbak Geta. Mbakku. Oh iya, maaf nih. Di sini. Jauh soalnya, jauh nih Mbak Geta. Silakan Mbakku berikan ini dulu kesan pesan, dinyalakan kameranya biar bisa dipin sama teman-teman. Jadi berikan kesan pesan testimoninya acara malam ini bagaimana dari IP Asia. Silakan Mbak Geta. Ya,
Ya maaf ya, ini lagi nggak cantik nih. Ya udah deh, suaranya aja, nggak apa-apa. Mbak Geta ini tetanggaku Mbak di Bunda Produktif. Ini Iya. selalu di mana-mana beliau. Aku senang sekali dengan semangatnya dalam belajar. Silakan Mbak Masya Geta. Allah. Boleh Mbak Iya. tolong dipin dia. Tadi udah saya itu. nyimak sambil ngelipetin baju ya. Terima kasih banget ini Mbak Helen ini leader di co-hosting kami ya. Memang Masya Allah sabar untuk ngejelasin. Tadi juga saya sambil nyimak, memang pelan-pelan, jadi bisa dimengerti oleh semua lah. Terutama untuk saya nih yang udah, ya itu kalau tadi Mbak Talita bilang dari zaman multiply ya, gitu. Sama saya juga punya blog itu dari 2009, tapi udah nggak dipakai gitu. Terus akhirnya sampai nggak bisa login lagi. Akhirnya pas mulai ikut IP bikin lagi, tapi kebanyakan jadinya jurnal-jurnal aja gitu. Tapi memang tertarik sekali nih untuk bikin kayak tadilah, biar bisa hebat seperti Mbak Helen, Mbak Talita dan teman-teman di IP Jakarta ya. Sama-sama belajar Mudah-mudahan jadi semakin terbayang lah akhirnya. Oh ya mungkin nanti coba untuk beralih ke domain yang berbayar, terus juga harus lebih personal brandingnya harus lebih bagus gitu. Nah mudah-mudahan nanti juga kedepannya akan terus dibantu ini sama Mbak Helen biar saya bisa sekeren yang lain lah banyak. gitu. Ilmunya banyak, ambil aja. Saya pun masih Bagaimana berguru. ini ada kelanjutannya gitu bimbingannya. Jadi sampai di mana nih teman-teman kemajuannya gitu mudah-mudahan. Ini mudah-mudahan ini tuh untuk ini ya yang pertama gitu. Mudah-mudahan nanti ada session berikutnya. Begitu Mbak Talita, Mbak Helen, makasih. Makasih. Iya. Banyak ya, Mundur ya. Saya off lagi ya. Makasih. Siap, silahkan Mbak. Tuh dia sudah testimoninya. Terima kasih banyak. Acara malam ini seru banget. Mohon maaf jadi molor 15 menit sesuai prediksi awal. Nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan tetap seru, tetap bermanfaat, dan tetap sehat semuanya. Mudah-mudahan Corona ini segera berlalu jadi kita bisa seseruannya offline lagi ya Mbak Helena ya. Nggak cuma via Zoom semata. Kangen loh, bener. Kangen beneran untuk kita bisa seseruan bareng lagi. Oke, selamat malam. Terima kasih banyak. Kalau mau live boleh banget. Mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Helena. Terima kasih. Yang menang lagi nanti aku minta nomor-nomornya di WhatsApp ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.